Di sini kami akan membahas pada anatomi batang. Yang pertama adalah pengertian batang. Batang merupakan bagian vital dari tumbuhan yang terdiri dari berbagai bahan penyusun yang membentuk sel-sel. Sel-sel ini kemudian bergabung membentuk berbagai jenis jaringan yang menyusun struktur batang. Batang tidak hanya berfungsi sebagai penyangga fisik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Setiap jaringan yang menyusun batang memiliki kontribusi terhadap kekuatan, fleksibilitas, serta fungsi batang secara keseluruhan. Secara etimologis, kata batang berasal dari bahasa Latin atau caulis dan merupakan salah satu organ utama pada tumbuhan berpembuluh. Batang adalah bagian penting dari tubuh tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan memiliki peran sentral dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Adapun bagian-bagian struktur batang, yang pertama adalah epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga endodermis. Epidermis adalah jaringan terdiri dari sel-sel berbentuk persegi panjang yang tersusun rapat dan memiliki dinding luar yang dilapisi kutikula. Kutikula ini berfungsi untuk mengurangi kehilangan air pada tumbuhan kayu yang sudah tua. Epidermis digantikan oleh kambium gabus yang bertugas melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut lentisel. Yang kedua, korteks. Korteks terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim yang tersusun tidak teratur dan berdinding tipis. Korteks juga mengandung berbagai zat seperti kristal, tepung, minyak atau getah yang berperan sebagai penyokong dan penguat tumbuhan. Yang ketiga ada endodermis atau jaringan pengangkut. Endodermis merupakan jaringan yang memisahkan korteks dari jaringan pengangkut. Pada jaringan pengangkut, air dan nutrisi diangkut melalui xilem dan floem. Diangkut melalui xilem dari akar menuju daun, sedangkan hasil fotosintesis didistribusikan oleh floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya ada stel. Bagian luar stel disebut dengan perisikel dan bagian stel terdapat parenkim serta berkas pengangkut. Adapun klasifikasi stel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah prostel. Prostel ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama haplostel, yang kedua actinostel, yang ketiga plektostel. Haplostel moderator selanjutnya yaitu mengenai poin anatomi batang primer. Yang pertama itu tahapan pertumbuhan sekunder pada batang. Berikut tahapannya yaitu yang pertama aktivitas kambium vaskular. Kambium vaskular menghasilkan jaringan pembuluh sekunder yaitu xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar. Pertumbuhan ini mempertebal batang. Yang kedua, pembentukan kambium gabus atau velogen. Velogen membentuk lapisan pelindung yang disebut periderm, yang terdiri dari tiga lapisan utama yaitu veloderm, velogen, dan velum atau kambium gabus. Yang ketiga yaitu perbesaran diameter batang. Seiring dengan pembentukan jaringan pembuluh sekunder, diameter batang terus membesar. Yang keempat, penebalan kulit batang. Lapisan epidermis pada batang primer digantikan oleh periderm yang lebih tahan terhadap kerusakan fisik dan serangan organisme. Poin kedua yaitu struktur anatomi batang primer. Anatomi batang primer. Batang primer berasal dari prokarium, meristem dasar, dan protoderm. Berikut adalah struktur jaringan batang primer. Yang pertama yaitu epidermis mengelilingi batang. Selanjutnya endodermis menandai batang, korteks, dan stele. Selanjutnya stele yang menampung sistem pembuluh terletak di sebelah dalam endodermis. B. Tipe-tipe jaringan pengangkut. Yang pertama, kolateral terdiri dari dua jenis, kolateral tertutup dan terbuka. Pada kolateral tertutup tidak terdapat kambium antara xilem dan floem. Jenis ini ditemukan pada batang monokotil. Yang kedua, dikolateral. Pada tipe ini, baik, untuk selanjutnya itu materi mengenai daun. Daun itu adalah salah satu organ tumbuhan. Daun mengandung klorofil sebagai tempat terjadinya fotosintesis.
Selain hijau, daun memiliki warna lain seperti orange. Hal itu terjadi karena adanya berbagai macam pigmen pada daun. Yang materi kedua adalah bagian dari struktur daun. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu letaknya di bagian atas dan bagian bawah daun. Nah, epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya dari berbagai kerusakan. Epidermis ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada kutikula. Kutikula itu adalah berupa titik kecil yang ada di dalam dinding epidermis yang berfungsi sebagai mencegah kehilangan air dan melindungi diri dari serangan patogen. Yang kedua ada stomata. Stomata ini ditemukan pada seluruh permukaan daun. Ini dibagi menjadi 3. Ada aphitosmatik, yaitu terletak di kedua sisi daun. Epistomatik hanya ditemukan pada permukaan atas daun, dan hipostomatik hanya di bagian bawah daun. Yang ketiga ada trikoma. Trikoma itu adalah rambut yang tumbuh dari sel-sel epidermis yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, melindungi diri dari cahaya yang berlebih. Yang keempat ada sel buliform atau sel kipas. Sel ini terdapat pada tumbuhan golongan rumput yang berfungsi untuk membantu daun untuk menggulung ketika mengalami kekeringan dan membuka kembali saat posisinya sudah membaik. Yang kelima ada lapisan hipodermal, yaitu lapisan ini berada di bawah epidermis. Akan dilanjutkan oleh Desta. Baik, materi selanjutnya itu perbedaan anatomi monokotil dan dikotil. Perbedaan yang pertama yaitu pola tulang daunnya. Perbedaan yang tergolong antara monokotil dan dikotil itu adalah pola tulang daunnya. Pada daun monokotil, tulang daun umumnya tersusun secara paralel, memanjang dari pangkal hingga ujung daun. Pola ini membuat tulang daun terlihat seperti mengikuti arah panjang daun tanpa bercabang. Sebaliknya, pada daun dikotil, pola tulang daun berbentuk retikulat, menyerupai jaring dengan cabang yang membentuk jaringan kompleks di seluruh daun. Tidak mungkin lah ibu itu masih ada di sini. Yang kedua yaitu bentuk daunnya. Dari sini biasanya putih dan memanjang, menyerupai pita atau garis lurus seperti pada tanaman rumput, jagung, atau padi. Di sisi lain, daun dikotil ini memiliki bentuk yang lebih bervariasi dan lebih lebar seperti oval, bulat, atau bercagak. Misalnya, mangga, basis dan adaptasi lingkungan. Perbedaan yaitu sistem berbeda monokotil dan dikotil. Monokotil, stomata tersusun dalam barisan teratur yang mengikuti pola tulang daun yang paralel. Sebaliknya, pada daun dikotil, tersebar secara acak di seluruh permukaan daun, tanpa pola yang jelas. Perbedaan ini mempengaruhi cara tumbuhan mengatur transpirasi. Yang materi selanjutnya yaitu anatomi bunga. Bunga merupakan struktur reproduksi pada tumbuhan berbunga atau angiospermae yang berperan penting dalam pertukaran